Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ardianti dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1 tahun ajaran 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan estetika. Materi yang pertama, etika. Secara etimologi berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Dari kesimpulan di atas, dapat disederhanakan bahwa etika itu ialah sebuah kajian yang membicarakan atau mengarah kepada nilai tingkah laku atau perbuatan seorang manusia, meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dengan cara menghindari keburukan. Hanya melukiskan apa adanya, tidak memberi penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan etika yang kedua yaitu etika normatif, etika yang memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Materi selanjutnya yaitu estetika. Pengertian dari estetika berasal dari kata Yunani, aesthesis atau pengamatan, adalah cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengamalan akan keindahan. Menurut semiawan, menjelaskan estetika sebagai the study of nature of beauty in the vineyard, mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan buruk. Definisi estetika menurut para filsuf. Yang pertama, Louis Alcatov, cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan dan peranan keindahan khususnya di dalam seni. Definisi kedua menurut Dictionary of Philosophy, yaitu cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah, khususnya dalam seni serta cita rasa dan ukuran-ukuran nilai baku dalam menilai seni. Definisi ketiga menurut The Encyclopedia of Philosophy, yaitu cabang filsafat yang bertalian dengan penguraian pengertian-pengertian dan pemecah persoalan-persoalan yang timbul bila mana seseorang merenungkan tentang benda-benda estetis. Definisi keempat menurut William Halverson, yaitu cabang filsafat yang bertalian dengan sifat dasar dari nilai-nilai non-moral, khususnya keindahan dan nilai-nilai lainnya, apapun yang mempunyai sangkutan istimewa dengan seni. Definisi keempat menurut Van Meter Ames, yaitu penelaahan tentang apa yang tersangkut dalam penciptaan, penghargaan dan kritik seni, dalam hubungan seni dengan peranan berubah dari dalam suatu dunia pancaroba. Dan definisi terakhir menurut Jerome Stolnitz, yaitu estetika dilukiskan sebagai penelaahan filsafati tentang keindahan dan kejelekan. Keindahan mempunyai nilai estetis yang bersifat positif, sedangkan kejelekan mempunyai nilai estetis yang bersifat negatif. Selanjutnya, estetika dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, estetika deskriptif, yaitu estetika yang menggambarkan gejala-gejala pengalaman indah. Yang kedua, estetika normatif, yaitu estetika yang hanya mencari dasar pengalaman itu. Materi selanjutnya itu cabang-cabang etika. Yang pertama, etika filosofis, yaitu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan manusia adalah jenis etika filosofis. Atau bisa juga disebut etika adalah bagian dari filsafat. Yang kedua, etika teologis, yaitu etika satu ini sangat erat kaitannya dengan agama dan ajaran agama yang ada di dunia. Selanjutnya, persoalan-persoalan etika dan estetika. Persoalan etika. Etika sebagai suatu bidang studi berusaha memperoleh jawaban yang tepat atau memberikan pembenaran yang rasional terhadap persoalan-persoalan etis yang berikut. Yang pertama, apakah kebaikan itu? Yang kedua, adakah ukuran-ukuran yang pasti bagi perbuatan-perbuatan etis manusia? Yang ketiga,
Apakah masalah baik dan buruk hanya penting bagi manusia ataukah juga untuk alam semesta ini? Yang keempat, berbagai persoalan tentang sifat dasar tindakan manusia, pertentangan moral, pertimbangan moral, kewajiban moral, pertanggungjawaban moral, dan kelakuan moral. Yang kelima, apakah yang merupakan patokan-patokan untuk membuat suatu pertimbangan moral? Dan yang terakhir, bagaimana pertimbangan moral berbeda dari dan bergantung pada sesuatu pertimbangan non-moral. Persoalan estetika. Adapun pokok-pokok persoalan estetika atau persoalan-persoalan problematika seni ada 4 persoalan, antara lain yang pertama, nilai estetika. Yang kedua, pengalaman estetis. Yang ketiga, perilaku orang yang mencipta. Dan yang keempat, seni. Selanjutnya, metaetis dan normatif etis. Metaetis merupakan suatu bentuk analitik yang berkaitan dengan menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku, baik dan jahat. Sedangkan normatif etis merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Cultural relativism atau analisis terhadap masalah sosial kaitannya dengan etika. Di zaman sekarang sudah banyak penyelewengan tentang etika kepada sesama manusia, baik dan saat berkomunikasi atau berinteraksi satu dengan lainnya. Contohnya, etika saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Banyak muda-mudi yang menggunakan bahasa yang tidak selayaknya digunakan saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, yaitu bahasa muda-mudi zaman sekarang. Misalnya, aku, kamu, lo, gue, dah, dan sebagainya. Hal tersebut sangat memprihatinkan untuk anak muda sekarang karena kurangnya etika di zaman canggihnya teknologi sekarang. Seharusnya di zaman ini juga harus tetap mempertahankan etika dalam bersosial, karena dengan etika itulah membuat hidup kita menjadi rukun dan nyaman. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi etika dan estetika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.